Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Faqad fazal muttaqun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tentunya mari sama-sama kita posisikan diri kita sebagai abdan syakura, yaitu hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah sampai dengan detik ini Allah masih memberikan kita berbagai macam kenikmatan, terkhusus nikmat yang teramat besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sholawat teriring salam tak lupa kita sanjungkan kepada seorang reformasi Islam, minaz zulumati ilan nur, yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulitanya kebodohan ke arah terang benderang cahayanya iman, yaitu Habiban al-Kiram Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang insya Allah akan tetap terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumal qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan momen yang sangat mulia ini, Al-Fakir akan berbicara tentang kunci sukses dunia wal akhirah, di mana sebuah kesuksesan harus diawali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Allah yang maha mengetahui segala macam apa yang ada dalam hati kita. Dan Allah yang maha mengabulkan seluruh doa-doa kita. Maka dari itu mari sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Dengan konsep takwa inilah insya Allah kita akan mudah menuju menjadi manusia yang sukses di dunia dan terlebih sukses di akhirat nanti. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir mengutip sebuah hadis baginda Rasulullah SAW melalui sanad yang sangat sahih, di mana baginda Rasulullah SAW bersabda, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani, arba'un man utiyahunna faqad utiya khaira'id dunya wal akhirah. Kata Nabi, ada 4 langkah kalau engkau ingin bahagia di dunia dan terlebih bahagia di akhirat nanti. Apa yang pertama? Yang pertama adalah lisanun zakirun. Perbanyak lisanmu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ayo tanya dalam diri kita. Ketika kita bangun dari tidur, yang kita ingat pertama kali Allah ataukah HP? Masya Allah. Banyak di antara sahabat-sahabat kita yang bangun tidur, yang dilihat pertama kali dia mencari HP. Dicari kanan kirinya, ternyata ada di balik bantalnya. Masya Allah. Sampai lupa doa bangun tidur, minimal baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Bangun tidur pasrahkan kepada Allah. Bahwa segala macam kehidupan dan kematian kita, Allah yang punya hak kuasa di atas itu semua. Maka dari itu, ayo, momen yang sangat mulia ini minimal basahi lisanu untuk tetap terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmid, tahlil, tasbih. Bahkan ulama-ulama kita mengajarkan bangun tidur mulai dengan istighfar 100 kali. Kemudian ditambah sholawat 100 kali. Dan kemudian tutup dengan la ilaha illallah 100 kali. Kenapa? Karena banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan. Bahkan dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La ilaha illallah kalami wa ana huwa man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi." Yang artinya sesungguhnya lafaz la ilaha illallah adalah kalamku. Dan di sini Allah mengatakan aku adalah Allah. Siapa orang yang mengucapkan lafaz la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam bentengku. Dan siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, amina min iqabi, maka Allah akan memberikan keselamatan dari segala macam gangguan-gangguan, dari musibah, bahkan terlebih daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berkaca yang terjadi dalam diri kita tahun ini, bulan ini masih tercium aroma COVID-19. Sungguh, jikalau orang rutin melapazkan kalimat la ilaha illallah di waktu pagi sorenya, maka Allah yang akan langsung menjaganya. Makanya di sini Allah menegaskan sekali lagi, masuk ke dalam bentengku orang yang membaca lafaz la ilaha illallah. Kalau kita menggambarkan sebuah benteng yang besar sehingga apapun yang masuk tidak akan bisa menembusnya. Begitupun bentengnya Allah. Apapun yang akan menyerang diri kita, keburukan, kejelekan, keapesan, dan lain sebagainya, terlebih virus-virus yang mematikan, Allah langsung yang akan menjaganya. Ayo para pemirsa, kita penuhi hari-hari kita dengan senantiasa membasahkan lisan kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya poin yang kedua untuk menuju kesuksesan di dunia dan di akhirat adalah wa qalbun syakirun. Penuhi hatimu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, terkadang kita mengukur sebuah kenikmatan hanya terbatas harta, tahta, kedudukan. Terlebih daripada itu semua, banyak sekali nikmat-nikmat Allah yang sering kita lupakan. Ingat wahai para pemirsa, bangun tidur mata mampu memandang itu adalah nikmat dari Allah. Bangun tidur mulutmu mampu berbicara itu adalah nikmat dari Allah. Bangun tidur kaki mampu melangkah itu adalah nikmat dari Allah. Dan nikmat inilah yang sering kita lupakan. Penting untuk kita semua, mari sama-sama kita mencoba introspeksi diri. Jangan kita hanya terus meminta hak kita kepada Allah sampai kita melupakan kewajiban kita kepada Allah. Dalam surah Al-Kautsar jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar." Yang artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Lalu apa kata Allah? Ketika Allah telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, fasholli, maka sholatlah engkau lirabbika, karena Tuhanmu. Jadi bentuk salah satu rasa syukur kita kepada Allah adalah dengan cara mendirikan sholat. Kenapa? Sholat merupakan bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ketika kita sujud, maka disitulah kita meyakini bahwa kita adalah lemah. La haula wa la quwata illa billah.
Allah yang mempunyai peranan penting dalam diri kita. Maka dari itu sholat menjadi penyelamat, dan dengan sholat inilah akan timbul ketenangan. Para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya poin yang ketiga, untuk sampai kepada tahap kebahagiaan di dunia, sukses di dunia, dan terlebih sukses di akhirat nanti. Apa kata Nabi? Wal badanu ala bala'is sabir. Jadikanlah badanmu badan yang kuat dalam menghadapi ujian yang Allah berikan kepada kita. Ingat wahai para sahabat, bahwa ketika manusia hidup dan lahir ke dalam dunia ini, pasti punya ujian, pasti punya masalah dalam hidupnya. Tapi yang berbeda antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika orang yang beriman dihadapkan dengan satu masalah, satu ujian, maka dia cepat-cepat kembali kepada Allah. Dia gelar sajadah, dia ambil tasbihnya, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia meyakini bahwa ketika ada musibah, pasti ada keindahan setelah itu. Ingat bahwa antara bahlak dan nikmat adalah dua pasangan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika Allah memberikan kita sebuah ujian, yakin setelah ujian pasti akan ada kenikmatan. Ketika Allah memberikan kita sebuah kesusahan, yakin setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan beban kepada seorang makhluk di batas kemampuan seorang hamba. Ayo sama-sama kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tetap bisa konsisten menjadi seorang hamba yang baik secara hubungan kepada manusia dan terlebih hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya poin yang terakhir untuk bahagia di dunia dan bahagia di akhirat adalah wazaujatu mu'minatun sholihatun. Pilihlah, raihlah seorang pendamping hidup yang beriman dan beramal soleh. Baik secara artinya, yaitu pendamping hidup istri. Seorang istri, seorang anak gadis, ayo cari pendamping hidup lelaki yang beriman dan beramal soleh. Apabila engkau sebagai seorang lelaki, ayo carilah seorang pendamping hidup istrimu kelak yang nanti mampu menemanimu. Mereka punya karakter, ciri-ciri daripada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Terkadang mohon maaf, kita ketika dihadirkan ataupun ada seorang anak laki yang mau melamar anak gadis kita, apa yang kita sering tanya kepada mereka? Berapa gajimu? Di mana kerjamu? Apa mobilmu? Sudah punya rumah belum? Ya. Punya mobil belum? Ini yang sering kita tanyakan. Tetapi jarang sekali di antara kita yang berbicara dan menanyakan kepada orang yang hendak melamar anak gadis kita. Apakah engkau sudah hafal Quran? Sudah berapa surah hafalan Quranmu? Bagaimana dengan sholatmu? Berjamaah atau tidak? Sering dilalaikan atau tidak? Bagaimana dengan tahajudmu? Bagaimana dengan puasamu, sunnahnya ataupun wajibnya? Jarang hal ini kita tanyakan. Pantas. Makanya seorang profesor Dr. Zakiyah Darzat mengatakan bahwa sesuatu yang harus kita mulai untuk menghasilkan generasi-generasi yang beriman dan beramal soleh adalah memulai sesuatu yang baik ketika kita hendak melangsungkan akad nikah. Masya Allah. Ya, kenapa? Karena ada sebuah makalah mengatakan kullu syai'in sababah. Setiap sesuatu punya sebab musabab. Setiap sesuatu itu ada sebab akibatnya. Jadi jangan pernah bermimpi kita mau punya anak yang solehah kalau ternyata kita di rumah tidak pernah memberikan pelajaran. Ataupun praktek yang baik kepada anak-anak kita.
Bapak mohon maaf, jangan pernah bermimpi anak kita akan rajin datang ke masjid, rajin sholat berjamaah di musola. Kalau ternyata kita sebagai orang tua setiap hari melaksanakan sholat hanya di rumah. Ibu pun sama. Jangan pernah bermimpi anak-anak kita akan menutup aurat, anak gadis kita akan menutup auratnya. Kalau ternyata kita di rumah bunda sering mempertontonkan aurat dan sering mengumbar-ngumbar aurat ketika kita keluar dari rumah kita. Ayo, jangan terlalu cepat kita menyalahkan anak-anak kita. Jangan terlalu cepat kita menjustis anak kita salah. Anak kita kurang pendidikan. Anak kita nggak bisa diatur. Ayo coba introspeksi diri kita. Karena anak adalah cerminan orang tuanya. Ya, kita ini akan menjadi cermin buat mereka. Ya, kita baik, insya Allah anak akan menjadi baik. Sebaiknya, kalau kita buruk, maka anak pun akan menjadi buruk. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kita bergaul bersama-sama, baik di lingkungan keluarga, bertetangga, dan umat pada umumnya. Hendaklah mari sama-sama kita memilih-milih teman dalam pergaulan kita. Kenapa? Karena temanmu yang baik nanti akan mampu menarik tanganmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri mengatakan, istaksiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atan yaumal qiyamah. Yang artinya perbanyaklah teman-temanmu dalam kebaikan, perbanyaklah teman-temanmu dalam ketaatan, perbanyaklah teman-temanmu yang ahli ibadah, teman-temanmu yang rajin baca Quran, yang rajin datang sholat berjamaah ke masjid, yang rajin infak dan sedekah. Kenapa? Karena temanmu yang ahli ibadah kelak nanti akan mampu menarik tanganmu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa, ayo ingat tanggal ini, tanggal pertemuan kita. Ya, di tanggal inilah yang akan menjadi sebuah barometer kita kelak di yaumul qiyamah. Kalau nanti saya, Abu Musa, masuk ke dalam surganya Allah, dan mungkin di antara para pemirsa ada yang ternyata masuk ke dalam nerakanya Allah, insya Allah akan saya cari para pemirsa di dalam neraka dan akan kami tarik masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, wahai pemirsa, apabila kami, saya, Abu Musa, tidak terlihat di dalam surganya Allah, dan antum para pemirsa sedang berada di surganya Allah, ayo cari saya di neraka. Cari Abu Musa dalam neraka, tarik tangan saya, tolong saya, dan ayo sampaikan kepada Rasulullah, sampaikan kepada Allah bahwa hari ini, pertemuan ini, kita sedang duduk bersama, kita sedang mengaji bersama, mengagungkan asma Allah, membesarkan asma Allah. Maka demi Allah, kalau salah satu di antara kita tidak terlihat di dalam surga, ayo cepat-cepat cari sahabat-sahabat kita dan kita tarik mereka semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu, dan jadikanlah akhir daripada perpisahan kami perpisahan yang penuh dengan rahmat-Mu pula ya Allah. Kenapa? Kita harus sering-sering membaca doa ini agar dalam setiap persahabatan kita memang dijadikan persahabatan yang penuh dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dulu guru-guru kami sering mengajarkan, apabila kita mau memulai sebuah persahabatan dengan sahabat-sahabat kita, jangan lupa melaksanakan sholat istikharah. Kenapa? Minta petunjuk sama Allah. Mudah-mudahan pertemanan ini yang Allah perjumpakan ini, mudah-mudahan memang benar-benar pertemanan yang kelak nanti akan mampu menarik tangan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik para pemirsa, Assalamualaikum Nusantara TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka akhirnya ada beberapa benang merah yang harus kita tarik pada kesempatan momen yang sangat mulia ini sebagai bahan renungan untuk kita semua. Yang pertama, jangan pernah sekali-kali lisanmu keluar dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basahi lisanmu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian penuhi hatimu dengan rasa syukur kepada Allah.
Lalu kemudian jadikan badanmu badan yang kuat dalam menerima ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan selanjutnya, pilihlah selektif dalam memilih sahabat maupun pendamping hidup. Kenapa? Karena sahabat akan menentukan karakter kita. Karena pendamping hidup yang baik, insya Allah mereka akan selalu menuntun kita kepada jalan yang baik. Yuk sama-sama kita angkat kedua tangan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya Allah, dengan kelemahan kita, akui ketidakkuasaan kita sebagai makhluk, Allah zat yang maha segala-galanya. Kita tutup dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Akhirnya kami bermohon kepada Allah agar Allah memberikan dan menjadikan dunia kami kehidupan yang baik. Dan selanjutnya Allah jadikan akhirat kehidupan yang baik. Kemudian kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjadikan kita kehidupan dunia dan akhirat kita benar-benar kehidupan yang baik sampai Allah selamatkan kita semua daripada siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang sukses di dunia dan kemudian nanti pun sukses di akhirat, berkumpul bersama Nabi Muhammad sampai akhirnya Allah pun ridho dengan ketetapannya. Amin ya rabbal alamin. Banyak kalam pasti banyak bicaranya, pasti banyak salahnya. Yang benar hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.